Ini kan pemahaman edukasi untuk secara psikolog. Kan suka ada rumah tangga datang ke psikiater, benar nggak? Ya, keluhannya apa? Permasalahannya. To the point, namanya kan kita pelatihan, gitu kan? Ini tadi pengen sampaikan. Ini keluhannya apa? Nggak apa-apa. Jadi artinya keluhannya apa gitu. Bangun dulu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ngomong aja keluhannya. Tadi Mas keluhannya apa? Keluhan Nggak ada keluhan. fisik. Yang tadi kan sudah ada keluhan, apa keluhannya? Tema customer sih. Hah? Ilmu customer sih banyak. Iya, customer apa kebanyakan di lapangan? Ya itu kurang keras, Iya. ajak kulit dini, money encer kayak gitu. Iya. Jadi ajak obrolan seperti ini yang tadi saya bilang Iya. kepada pasangannya, Pak, diterapi istrinya. Terapi dengan apa, Mas? Psikologis. Ajak istri Bapak obrolan yang santai, rileks, ke suasana yang zona yang nyaman, aman. Ajak omongan santai, bawa dia, gitu kan? Pikirannya dia. Setelah itu baru bijak. Ya. Karena saya pernah ya emang nggak bisa berdiri pisan orang itu. Yang mana? Yang dipijitnya tuh emang nggak bisa berdiri pisan. Yang dipijatnya nggak bisa berdiri. Ya tadi saya bilang fisioterapi dengan psikologisnya. Ajak ngobrol. Sekarang situ lagi mijit laki-laki, nggak bisa diri. Situ pancing dia, obrolan aja. Obrolan arahnya ke situ, paham nggak Mas? Ya, kan saya bilang, yang bisa menyebabkan diri itu adalah salah satu contoh melihat foto atau video porno. Bisa berdiri. Kan tadi kan alasannya nggak bisa berdiri kan, dipijit. Ya, tapi ada sih Pak yang dia kan udah cukup berumur juga. Dia udah disarankan kayak gitu, terus dipancing kayak gitu, udah tetap gak bisa. Apa itu karena dari fisiknya gitu. Ya oke. Nanti misalkan nonton gitu kan, Gimana kalau tadi kan fisiknya misalkan Pak nonton udah- dulu ya. Nonton misalkan nggak berdiri nih, ajak obrolan yang lebih sensitif. Itu ajak obrolan. Iya. Nih ada pergerakan nggak nih? Kalau ada pergerakan kan masih normal, hormonnya masih oke gitu kan? Ya kan? Nah, yang tadi saya bilang, makanannya bagaimana? Nah, itu Iya, saya nggak tahu. sudah ditanyain. Jangan sampai kita terapi pijat, tapi untuk perawatannya nggak ada. Makanannya bagaimana? Itu konsumsinya. Percuma dipijat pun, diterapi pun secara psikologis, kalau makanannya dia nggak dijaga percuma. Sayang dia. Harus banyak protein didapat, kayak ikan, telur, sayuran. Hindari lemak-lemak dulu, jahat gitu ya. Terus artinya dari protein itu bagus, oksigen itu bagus, perbanyak air hangat, otomatis bisa berdiri. Itu cara pengobatannya. Tuh, buah-buahan itu lebih bagus, tuh kan? Protein, makanannya bagaimana sumbernya, yang gizi yang didapat itu. Coklat itu bagus, protein tinggi, dan perbanyakkanlah seafoodnya, udangnya, ya kan, kerangnya, itu bagus untuk menaikkan libido, terong. Masa teman saya kan dia udah tahu gitu kan. Saya kalau sering makan kan biasa ya. Kalau teman saya makan sering terong, tomat, gitu kan, daun-daun lalapan. Orang suka ada ayam, ada ikan. Kenapa dia bikin makan nasi sambal pakai terong sama tomat doang ya? Karena pengen menaikkan libido. Situ kekuatan. Itu aja. Itu salah satunya. Kita udah benar-benar terapi nih pijit kok nggak ada diri. Tanya makanannya bagaimana, polanya. Ya berarti semua kembali ke pasiennya. Kembali iya, jadi ada pola hidup bersih. Ya, bagaimana kehidupan dia. Terus kedua pola makan. Bagaimana pola makan? Ya, ketiga pola pikirnya. Yang mempengaruhi manusia bisa terjadinya penyakit atau penurunan kesehatan ada 3 faktor. 1, yang mempengaruhi penyakit atau penurunan kesehatan, 1 adalah secara dari pola hidup. Pola hidupnya sudah bersih belum? Benar nggak? Kedua, pola makannya seperti apa? Ya, dijaga nggak? Makan jorok atau sembarangan pas terjadi penyakit ya, higienis atau tidak. Terus ketiga, pola pikirnya bagaimana? Hal tersebutlah yang akan menyebabkan manusia menjadi penyakit. Pola
pola pikir kita terlalu banyak mikir mikir sono stres, jadinya nggak fokus kerja, nggak fokus belajar, bener nggak? Jadi sakit, stres. Kenapa pola pikir bisa membunuh, bisa menjadi penyakit? Karena apa? Sumbatan-sumbatan yang ada di dalam sel otak kecil dan otak besar membeku, tidak selaras, tidak ada aliran darah sel merah ke seluruh organ, ke pembuluh jantung, nadi, paru, hati, ginjal gitu kan. Jadinya adanya penyumbatan, bisa jadi kanker otak gitu kan. Bisa menyebabkan demam. Itu karena pola pikir kita yang terlalu berat mentalnya. Terus pola makan bagaimana, kok bisa jadi sakit sih gitu kan? Ya pola makannya jorok, nggak bergizi, nggak ada vitamin, bener nggak? Nggak ada protein, makan sembarangan tempat. Belum tentu makanan itu benar-benar higienis dicuci dengan air bersih, bisa jadi penyakit, bener nggak? Kita makan sate, belum tentu daging itu higienis, seger, bisa jadi daging yang bulan-bulan lalu penyakit, bener nggak? Jadi sakit, gitu kan? Itulah yang pengaruhi sebab penyakit. Terus yang tadi pertama dibilangin apa bisa jadi itu pola hidupnya. Pola hidup itu mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi kesehatan, benar nggak? Kehidupan kita bersih dengan orang-orang bersih, kita jadi bersih, ya. Pola hidup namanya. Bisa dibandingkan dengan pemukiman kumuh, dengan pemukiman kelas mewah, real estate, kan berbeda, ya kan? Pola hidupnya itu, tetapi tujuannya untuk membersihkan, kembali lagi pada individu masing-masing, benar nggak? Itu kalau kita bergaul atau kehidupan sosial kita dengan orang-orang yang artinya maaf di bawah gitu kan, hidupnya tidak bersih, ya kita akan jadi tidak bersih, ya. Kotor pakaian, kulit kita, benar nggak? Itulah 3 hal yang mempengaruhi kita menjadikan penyakit atau mengurangi penurunan dari kesehatan itu. 1, pola hidup bersih, 2, pola makan, dan 3, pola pikir, ya. Itulah yang mengakibatkan kita penyakit di manusia ini banyak terjadi, penyakit berat, kanker, ya kan, tumor, gula, jantung gitu kan, karena stres, pola pikirnya nggak bisa membawa, nggak bisa menetralisir gitu ya. Stroke timbulnya kan, itu lemah syahwat juga karena pola pikir yang hancur gitu kan. Nah, jadi banyak terapi-terapi yang artinya dengan menggunakan alat atau tradisional, bebas sebenarnya, yang penting tahu hitungan cara menerapi. Itu dari permasalahan tadi ejakulasi dini, lemah syahwat, money encer, bisa diterapi. Kembalikan lagi kepada si pasiennya. Kan kita sebelum menerapi kan kita harus adanya komunikasi dulu, diagnosa dulu, ya. Bapak keluhannya apa? Kan pasti ngomong, oh saya keluhannya di sini. Terus bagaimana Bapak dengan pola hidup? Tanya. Oh saya biasa aja kok Mbak, saya sehat. Oh ya bagus. Terus pola makannya bagaimana? Itu awalnya tanya saya dulu. belum tanyain ya. Kalau saya dipraktekkan kayak gitu, ya udah dipraktekkan kayak komunikasi. Iya. Yang komunikasi pola makannya tanya dulu pola makannya. Terus pola gitu. pikirnya bagaimana gitu kan? Nah ketika sudah menanyakan, oh dia baby, tapi kan kita nggak tahu apa yang dimakan. Batas-batas makanan yang sehat itu adalah jangan sampai di atas jam 10 malam, nggak bagus, ya. Banyakin konsumsi air putih hangat. Ketika sudah kita memberi pemahaman seperti itu, meskipun kita dibohongin nih, kita tidak tahu pola makannya seperti apa, ya kan? Karena kan kita tidak bisa memaintenance-nya. Kita udah selesai itu, kita terapi. Pak, perbanyak minum air hangat ya, sebelum saya pijat, minum aja, dan kita harus minum, gitu ya. Nah, artinya setelah udah itu kita terapi. Sebelum menerapi kita ajak ngobrol. Ini jatuhnya mahal loh konsultasi, artinya untuk perawatan atau pijat kejantanan kenapa mahal? Si terapis dibayarnya ya karena kita benar-benar total. Ya, seorang dokter laki-laki ya kan, ketika ada pasien ibu hamil ya, dia ngelokong nggak, megang kah? Karena apa? Ya karena udah kode etiknya seorang dokter harus bisa menyelamatkan nyawa. Nah kita seorang terapis harus bisa memberi, ya kan, kesehatan, meringankan penyakit yang ada, bukan seorang terapis untuk pengobatan, bener ya? Karena udah ada ranah gitu.
Bisa dimengerti kan? Nah, jadi kita coba ngobrol pada saat kita terapi. Santai. Obrol arah ke sensitif, arah yang nyaman, zona yang aman. Sampai kecil. Gitu. Ya. Ada lagi nggak? Mas? Cukup udah. Tadi keluhannya apa? Belum punya anak. Iya, saya udah setahun sih. Setahun. Cuman istri saya usianya udah ada. Hah? Udah 40 lebih. Usia 42 katakanlah ya. 46. 46 situ usia berapa? 29. 29. Bekerja istri? Istri bekerja apa? Enggak, rumah tangga. Rumah tangga aja. Kamu terapis gitu ya. Apalagi seorang terapis. Udah 1 tahun hasilnya masih aman lah ya. Enggak terlalu dikhawatirkan. Usia udah perkawinan 5 tahun atau 8 tahun nggak punya anak. Nah, harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau masih setahun mungkin, tapi istrinya gadis ya gitu. Awal pernikahan gitu bagaimana? Janda. Oh, janda, mantap begitu ya. Baru justru lebih menggoda kan itu. Gitu ya, dapat janda. Tapi udah punya anak sebelum dia. 3. Anak ketiga. Berarti dari situ belum percaya sama caranya gini, Mas. Ajak pembicaraan istrinya situ. Kan walaupun usianya tua, tapi kan situ sebagai kepala rumah tangga. Bener nggak? Tetap aja dipanggil kamu kan papa atau abang atau mas. AA kan lebih mantap lagi. Gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Ajak obrolan dulu. Entar abis ada obrolan itu laporan ke saya. Ya. Saya bimbing, Mas, gini cara mencintakan gini. Ya, setiap apapun update. Kita hanya harus sebenarnya hanya mengarahkan, membimbing ya supaya bisa ambil. Ketika udah masuk zona pembicaraan yang lebih enak, santai. Ya. Sebelum berhubungan, misalkan botol ini ukurannya, habisin Mas minum, si istri minum, ya. Setelah udah habis minum, baru berhubungan intim, jangan langsung pada titik sasaran, paham nggak? Yang tadi saya bilang, ini semua habisin, pelorotin, selesai. Gitu. Nah, kalau pengen punya anak tadi, saya bilang sebelum melakukan hubungan badan, kita laki-laki atau perempuan harus ada pemanasan. Ya, bisa terapinya. Baru kita banyakin protein, ya, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, situnya banyakin biar bervitamin, biar kental dulu. Ya. Kalau kental mah kental. Iya. Cuma saya nggak suka yang ikan, daging. Kalau nggak ada gantinya, kalau nggak suka ikan atau daging, sayuran banyakin, buah-buahan banyak. Sering banyakin coklat. Udang, terus kerang gitu kan. Banyakin. Kalau nggak suka ikan daging masih banyak, telur rebus itu. Jadi untuk supaya lebih. Nah, ketika berhubungan itu posisinya juga lihat dulu, ya, posisinya harus lihat dulu. Kalau bisa si perempuannya supaya lebih cepat hamil agak dinaikkan, jangan langsung turun. Kebanyakan kalau habis berhubungan, ya maaf ya, kita praktek ya, kan si perempuan kan begini. Ini maaf ya yang belum menikah ya. Ini kan begini kan, Mas. Kita kan di atas kan. Ini ketika begini kan langsung diam aja, kadang-kadang si perempuan suka bangun begini. Turun lagi. Bener nggak? Ini kan turun lagi. Secara logika akal saya bener nggak? Keluar, nggak masuk. Lihat dulu ada pelumasnya nggak di dalam. Ada penglicinnya. Kan kita yang merasakan kan. Jod. Ketika sudah begini, ini harus segera dinaikkan, man. Kan ada posisi begini, kita langsung begini kan. Jadi masuk ke dalam. Nah, mungkin dari situ bisa. Terus kalaupun memang udah 2 tahun lebih, coba konsultasikan ke dokter, cek kesehatannya gitu ya. Saya tidak mau mengejas kenapa sih nggak bisa punya anak. Tadi kan sudah kasih tahu kan caranya kenapa aku bisa nggak punya anak gitu kan. Yang tadi saya bilang kan tertutup dinding rahimnya, jadi sel sperma itu tidak masuk ke sel telur. Kalau yang tadi kayak misalkan lemak apa itu memang mungkin, soalnya dia ada gemuk, terus dia suka minum minuman dingin, gitu. Nah, dan kan tadi saya bilang kan minum air hangat. Nah, setelah udah berhubungan, anggap dirinya ya kan, udah bikin. Nah, diterapi lah istrinya, berawat, ya gitu. Malah paling kalau janda udah enak lah, artinya udah ngasih tahu, dia udah dewasa, udah paham. Anduk kecil, kompres air hangat, lawan kalau tidur, tempelin aja anduk kecil. Kalau bisa jangan pakai celana,
biar oksigennya masuk, kan ada hawa udara ya, kayak rumah kalau nggak ada ventilasi udara atau matahari kan nggak sehat, bener nggak? Dibukalah semua jendela, dikompres aja pakai air hangat. Kita juga begitu, anu kecil air hangat tapi tempelin aja ke mispi, sehat. Nah itu tadi satu, si perempuan pun harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Iya, semua makanan suka Ya, saya yang susah kan. Ya pokoknya kalau itu nggak suka dengan daging ikan itu kan banyak cara, sayuran buah banyakin aja. Jadi ya, insya Allah kok alhamdulillah dengan metode ini kita bisa punya anak ya. Cuman saya juga Ya, pernah kan. boleh kalau mau dipraktekin mas saya, boleh untuk mau testimoni silakan di sini Bandung. Kalau udah yang nganggur kita praktekin untuk bisa hamil, bisa saya hamil kan gitu. Ini kan untuk testimoni, bener nggak? Artinya semendem 2 bulan di sini artinya terjadi bisa, itu testimoninya. Jadi enggak, ini kan hanya sebatas ini ya. Jangan, saya tadi bilang untuk para netizen atau pemirsa jangan ditirukan di rumah karena khusus untuk obrolan dewasa. Ya, Mas ya, udah paham artinya kan, rawatlah organ intimnya dengan air hangat, banyakin dengan putih hangat, terus protein gizinya yang seimbang, ajak obrolan yang santai, rileks, benar-benar terapi pijatnya. Pijat seperti apa? Di mispi-nya gitu ya. Ini kan mispinya pijat selangkangan paha atas, ajar semua. Jangan menurunkan, harus naikkan ovarium, sel dinding rahim seperti apa, ada pelicinnya apa enggak. Jadi kalau sperma memasukkan ada pelicinnya di mispinya, itu jadi mengantarkan ke sel telur. Posisinya benar-benar harus posisinya harus dilihat, jangan habis berhubungan langsung duduk begini, turun lagi air masuk. Memang kalau untuk usia wanita 20-46 itu agak rentan ya. Iya, dokter juga udah rawan gitu. Tapi selagi dia punya libido, punya hawa nafsu, gairah seksual tinggi, otomatis bisa hamil kok gitu. Bisa hamil. Pernah juga ngomong ke dokter kan bisa hamil loh, katanya emang yang udah rawan usia segitu. Yang di lubang buaya aja umur segitu bisa hamil gitu. Kita tahu caranya, harus diterapi secara psikologis, jaga dulu pola makannya gitu. Udah paham kan? Kita praktekin di rumah ya, laporin ke saya gitu. Artinya mas udah hamil nih, syukuran dong 7 bulanan. Biasanya kan kalau anak pertama benar nggak ya gitu. Kalau ini gimana? Gini aja kan, bisa aja faktornya dari usia perempuannya, bisa juga dari lelakinya, hormonnya. Praktekin aja sekarang. Praktekin semua. Iya. Di terapi. Iya, saya terapi. Ya, walaupun masih muda kan belum terapi tentu nggak apa-apa kan, iya. Ini kan kita kan hanya untuk pemahaman. Ini kan secara tadi kan udah kita materi. Sekarang tadi saya bilang siapkan celana pendek atau sarung, kita pijitin gitu kan. Ada materi yang tadi saya bilang kan ada 3 hal ya. Pelatihan, ada praktek, ya kan. Kedua ada rasa penglihatannya gitu kan. Nah kalau tadi kan ini keluhannya di masalah hubungan suami istri, belum punya keturunan, sudah menikah 1 tahun kan dengan usia wanita yang lebih tua gitu ya. Artinya dengan status kan janda dan bujangan itu kan, itu sebenarnya tidak ada permasalahan antara janda dan bujangan, tidak ada permasalahan, tidak ada berpengaruh tersebut. Coba tolong tanyakan ke dia, ajak ngobrol dia santai, terapilah yang baik gitu. Tidak bermasalah, enggak, harus janda baik semua kok, tidak ada masalah gitu kan. Gitu. Malah justru sekarang harga dia naik ketimbang harga yang benar gitu ya. Ini kalau ini keluarnya apa nih mas? Ini enggak lah ini sih paling kalau kena licin gampang keluar. Keluhannya kena licin gampang sudah, tapi udah ada pasangan kan berarti? Nah belumnya kalau misalnya onani gitu. Oh, kena licin langsung keluar. Yang tadi saya bilang halusinasi, pikiran. Iya, improvisasi. Ya. Jadi imajinasinya kepada satu titik. Ya dong, kita udah panas banget puncaknya langsung keluar gitu kan. Artinya kita harus keluar dari zona pemikiran kita, harus keluar gitu ya. Jadi bermain seperti itu aja. Sama kayak kita pijit di daerah paha atas, begitu kita pijit iramanya pelan, halus gitu kan, nafsu dong, benar nggak? Nah otomatis si pasien kalau yang nakal kan jahil, ya kan, melakukan pelecehan
yang tidak sewajarnya dilakukan, benar nggak? Nah, kita bagaimana cara supaya tidak terjadi pelecehan atau kita menghindari hal tersebut? Kita jangan sekali-kali kasih sentuhan pijitan yang terlalu pelan. Iramanya jangan dipelanin, minyaknya jangan diperbanyak. Caranya bagaimana Kanjeng? Gitu kan? Siksa. Caranya bagaimana supaya kita tidak dipelecehkan? Caranya adalah kasih minyak yang biasa dan kasih pengantar minyak yang agak hangat dan kasih pijatan yang agak keras sedikit dan pada titiknya dipijat. Jangan dikasih lakukan pijatan dengan irama yang pelan, harus terburu-buru atau yang agak kasih sedikit volume yang kencang supaya dia tidak menaikkan libidonya dia. Selagi dia tidak ada macam-macam kan gitu, itu tidak ada masalah kan, itu rumus kuncinya. Yang tadi saya sudah kasih tahu, rumus kunci menjinakkan wanita dalam hitungan detik bisa dipraktekkan, tetapi harus didampingi dengan instruktur. Ya, seperti itu. Ya Pak Dodot udah paham ya, ya, dan bisa dipraktekin. Nanti insya Allah Pak Dodot ada jodohnya kok yang terbaik buat Pak Dodot ya. Gitu. Pak Dodot kan udah bisa ngerti kan, udah bisa melihat kan, gitu. Jadi artinya kita sudah mempraktekin di lapangan, itu adalah rumus cara menjinakkan wanita dalam hitungan detik, bisa dilihat atau bisa dibeli kalau mau dipesan di kitab Kanjeng Mas seharga 275 di perjalanan. Ya benar deh. Ya, jadi nanti saya kasih modul PDF, saya kirim ke WA Patul, minta aja gitu ya. Saya kirim dapat sertifikat dari sini. Oke, udah paham nggak? Udah deh. Dari situ ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita praktek langsung. Gimana? Siap? Kita praktek. Siapa yang mau jadi model? Siapkan. Kita mau apa namanya? Kalau patur saya pijitin, situ kan cuma hanya bisa melihat. Bener dong? Nggak bisa merasakan. Bener kan? Nah, tapi saya kalau patur misalkan saya pijitin, saya tidak ada masalah. Saya pijitin beliau. Tapi saya harus bisa mempraktekin dan harus bisa merasakan. Terserah, saya cuma hanya ngasih yang terbaik. Video kan? Iya, video. Jangan video. Jangan. Ya terserah. Kan buat situ enggak usah. Jangan. Oh ya udah, berarti kan hanya melihat kan? Ya udah, Di mati video dulu. Video sendiri-sendiri.